Halo rekan-rekan sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat Dema Hendrik, rekan-rekan pioners ya. Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan sekalian, walaupun hanya lewat channel YouTube saya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti video-video saya ya, khususnya rekan-rekan pioners. Nah, ada kabar dari web Just Info ya, saudara, dikirim oleh saudara atau Bang Denis di grup kita. Mungkin juga Bang Denis lihat ya. Seperti ini bunyinya. Baca sambil ngopi dan pahami biar tidak halu lagi. Keaslian penilaian diri sendiri. Kepada teman-teman kami telah menyebarkan berita selama lebih dari 3 tahun. Dari teman-teman kami telah menyebarkan berita selama lebih dari 3 tahun bahwa penambangan gratis akan segera berakhir ya di Pi Network ya. Biarkan sejarah mencatat aset digital dan nikmati momen bersejarah yang mulai secara gratis. Mereka yang percaya padanya akan menerima anugerah gratis dan menunjukkan kemampuannya untuk menyelamatkan mereka yang percaya padanya. Kepada penambangan ya, menambang di maksudnya. Apakah mitos? Itu mitos atau tidak? Kita akan menunggu selama 60 hari terakhir. Nicholas mengumumkan bahwa dia akan menarik 100.000 teman dari seluruh dunia besok untuk melakukan eksperimen KYC. Kartu ID pertama, jika tes KYC KTP tidak ada masalah, maka akan dilakukan autentikasi KTP KYC nasional. Ini akan ditentukan sesuai dengan efek tes ini, dan KYC nasional akan selesai sebelum 1 November 2022 sebagai persiapan untuk peluncuran resmi. Laporan Nicholas menjawab teman seperti ini untuk pertama kalinya di email. Tim inti kami mempercepat kemajuan karena kami tidak punya banyak waktu sekarang dan kami berencana untuk meluncurkan peluncuran resmi. Kami pada kuartal keempat sebelum 1 Desember tahun ini resmi di mainnet dan selesaikan tugas penting KYC untuk KTP nasional sebelum November. Berikut ini adalah poin kuncinya, teman-teman perhatikan lebih dekat ya. Dari tanggal 7 Oktober hingga 10 Oktober selama 4 hari, 100.000 tempat KYC akan dipilih setiap hari untuk melakukan tes KYC KTP dari 11 Oktober hingga 15 Oktober. Tim inti akan mengoptimalkan rencana pengujian KYC secara sesuai dengan hasil pengujian dari 16 Oktober hingga 31 Oktober. Butuh 2 minggu untuk menyelesaikan tugas utama KYC untuk KTP nasional. Pada tahap ini tim inti akan membangunkan pengguna yang menyerah sebelum kembali, dan dalam 15 hari ini jika mereka tidak kembali menggunakan, Anda akan kehilangan selamanya ya. Jadi koinnya ya. Jadi ini ya benar-benar orang yang percaya aja. Dari 11 Oktober hingga 10 November resmi tim inti berturut-turut akan membersihkan beberapa akun mesin, beberapa akun yang ditimbun secara jahat. Jadi akun bodong ya. Perhatikan ya. Teman, siklus ini Nicholas berkomunikasi secara pribadi dengan kemarin. Masalah ini juga disebutkan dengan jelas dalam komunikasi email. Yo butuh waktu sebulan untuk membersihkannya. Jadi akan akan ada pembersihan akun ya bagi akun-akun bodong. Jika akun Anda masih normal setelah pukul 12.00 pada tanggal 10 November, maka selamat, Anda akan menjadi, setelah resmi diluncurkan di mainnet ya, sangat kaya. Jadi kalau akun kita masih tetap ya berarti selamat ya. Dari 1 November hingga 30 November, tes ekologi online utama adalah tahap ini sama pentingnya dengan KYC KTP, itu berlangsung selama 1 bulan. 2 minggu pertama diuji di bawah jaringan uji, dan 2 minggu berikutnya adalah uji di bawah situs web resmi. Simulasi. Nicholas menyebutkan untuk pertama kalinya dalam emailnya bahwa jumlah ekosistem uji hampir beberapa juta.
teman dapat menguji dan mengalami ekosistem baru ini. Di semua ekosistem ini akan menjadi hal yang sangat indah, akan terkenal di seluruh dunia di masa depan. Pada tanggal 1 Desember, waktu peluncuran resmi mainnet yang ditentukan oleh Nicholas pada hari ini, kegigihan semuanya teman akhirnya terbayar ya. Dan pada saat yang sama, semua ekologi juga merupakan ekologi resmi. Pada hari ini juga, simpul uji juga akan menjadi simpul resmi. Eksekusi resmi jaringan secara resmi diambil alih oleh Node dan digerakkan oleh Node. Waktu ketika diluncurkan secara resmi tidak ada hubungannya dengan tim pendiri inti. Jaringan terbesar di dunia yang didukung oleh Node secara resmi menjalankan. Ya, jadi semua sudah bisa main di jaringan kripto seluruh dunia ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi semoga ini bermanfaat dan tetap semangat ya buat teman-teman sekalian. Saya harapkan saudara bisa mengerti ini. Kalau belum mengerti bisa diputar ulang karena saya baca pesan di WhatsApp ya, dan ini sangat jelas menurut saya. Jadi waktu-waktu yang ditentukan untuk progres ke depan terkait apa yang akan dilakukan oleh Nicholas Kokkalis sampai kepada tahap mainnet dan masuk node seluruh dunia ya. Oke teman-teman, salam sukses, tetap semangat, setia dalam hal kecil, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai yang besar ya. Itu saya sudah saya sudah melakukan. Saya cuma bukan ngomong doang teman-teman. Nilai kecil itu ketika kita menghargai, maka itu akan jadi besar ya. Sekalipun belum bernilai, kalau kita tekun, maka satu saat teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Itu adalah hukum alam ya. Oke, cukup yang saya sampaikan. Sukses bagi teman-teman sekalian. Amin.